Di video kali ini saya akan berbagi cara menghitung adjusted beta dan juga sedikit latar belakangnya, gitu ya. Anda bisa langsung buka file Excel yang sudah saya siapkan. Ada data harga bulanan Bank BCA dari tahun 2004 sampai 2022, sama juga dengan IHSG. Karena kalau menghitung beta kan harus ada marketnya. Kita hitung dulu return-nya. Return BBCA, return IHSG. Sama dengan ini bagi ini min 1, copy ke samping, tarik ke bawah. Nah, dari sini kan kita bisa menghitung beta dengan fungsi slope yang seperti yang sudah pernah saya bagi di video sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, oke, datanya kan panjang nih dari 2004 sampai 2022, ya, hampir 16 tahun, mungkin 18 tahun. Apakah menggunakan data dari awal sampai akhir, atau 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir? Menggunakan data yang berbeda bisa saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Itu juga salah satu kelemahan dari beta. Nah, kalau kita bicara rule of thumb, terus terang tidak ada. Tapi di beberapa media ataupun dari perusahaan resmi, mungkin bukan perusahaan resmi, perusahaan research gitu ya, biasanya menggunakan 2 tahun. Ya, ada juga yang pakai 3. Jadi rata-rata beta yang ditampilkan adalah angka 2 atau 3 tahun terakhir. Nah, kalau kita menggunakan katakan 3 tahun terakhir adalah seperti ini, kita hitung ya. 3 tahun kan berarti 36 bulan. Nah, di bawah kan ada count-nya di sebelah ini. Kita tunggu datanya sampai tarik sampai 36 data. Nah, di sini kan. Ya. Tahunnya dari mana tadi? Karena waktu saya blok, nah, 36 kali 1C, artinya ada 36 data. Atau kita lihat di count di bawah, juga 36 data. Itu kan 3 tahun. Nah, di sini kita pakai rumus slope. Y-nya adalah portfolionya atau sahamnya. Sementara X-nya adalah marketnya atau IHSG-nya. Nah, jadi berdasarkan data 2007, 3 tahun ke belakang, beta daripada saham Bank BCA adalah 0,95828. Nah, kita bisa pakai angka beta ini untuk hitung Treynor ratio, untuk menghitung CAPM, dan sebagainya. Nah, kenapa ada muncul yang namanya adjusted beta? Karena setelah kita perhatikan, ternyata beta ini tidak konsisten. Nah, kalau saya tarik ke bawah nih, nah ini jadi 1. Jadi kalau dari periode Agustus 2004 sampai dengan Juli 2004, ya 3 tahun, tapi satu rolling, satu periode berikutnya, betanya jadi 1. Kemudian kalau kita tarik lagi 0,9. Nah, kalau kita tarik sampai ke bawah, angkanya seperti ini. Nah, untuk lebih gampang saya grafikkan. Jadi saya klik 2 ini, copy, saya taruh di sini. Ini beta, yang kosong-kosong ini saya delete. Nah, dapat seperti ini. Nah, kalau kita grafikkan, insert, grafik. Nah, dapatlah angka beta seperti ini. Jadi, pernah 1, sekitar 1, pernah sekitar 0,6, pernah sekitar 1,2, sempat 1,2 lebih, dan kembali lagi 0,8. Nah, fenomena ini ternyata pernah diteliti oleh, kalau nggak salah namanya Bloom dan Levy pada tahun 1970. Jadi mereka melakukan penelitian dan juga menemukan bahwa 1, beta itu tidak konsisten. 2, ada kecenderungan betanya ketika di bawah 1, ke depannya dia akan mendekati 1. Sebaliknya ketika betanya sudah di atas 1, dia akan cenderung mendekati 1.
Jadi ada kecenderungan perusahaan-perusahaan secara umum yang survive, yang perusahaannya terus growing, itu betanya semakin mendekati 1. Jadi ketika dia di bawah 1, dia berasumsi perusahaannya akan invest, mengembangkan asetnya, sehingga dia punya perusahaan berkembang, size daripada sahamnya semakin besar, akhirnya pergerakannya semakin mendekati pasar. Nah, ketika dia terlalu tinggi, nah sebaliknya juga terjadi. Mungkin volatility-nya menjadi tinggi, kemudian dia mengurangi investment-nya atau apa, sehingga betanya kembali di bawah 1. Ya, jadi beta itu punya tendensi cenderung menuju 1. Jadi ketika di bawah 1 dia akan menuju 1, ketika di atas 1 dia akan mendekati 1. Memang tidak tepat, tapi ada kecenderungan seperti itu. Dan menurut penelitian Bloom dan Levy pada tahun 1970, itu saham-saham di US dari 100 sekuritas, 100 efek saham, menunjukkan tendensi yang sama. Nah, jadi menurut dia angka beta ini bisa menyesatkan. Karena misalnya ketika di sini angkanya 0,6, saya pakai untuk prediksi, ternyata setelah 3 tahun, kondisi ekonomi berubah, kondisi perusahaan berubah, betanya sudah lebih tinggi. Sebaliknya ketika betanya 1,2, saya pakai untuk prediksi, sementara setelah 3 tahun betanya kembali turun mendekati 1, prediksi saya bisa terlalu over value gitu. Nah, untuk itu dia menggunakan yang namanya adjusted beta. Adjusted beta ini sangat sederhana cara menghitungnya. Sama dengan beta yang not adjusted dikali 0,66 ditambah 0,33. Jadi kalau dijumlahkan kan mendekati 1 ya. Jadi beta yang unadjusted dikali 0,66 ditambah 0,33. Nah, jadi kalau misalnya angkanya di bawah 1, dia cenderung akan mendekati 1. Kalau angkanya di atas 1, dia cenderung akan turun di bawah 1. Nah, kalau kita lihat angkanya, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Ini angkanya. Kalau mau lebih enak, memang ditambahkan sebagai grafik. Saya add lagi. Ini. Kemudian dia punya, atau mungkin lebih gampang saya bikin grafik ulang aja ya. Bisa delete. Saya menggunakan grafik ini. Nah, di sini kelihatan. Jadi yang warna ke atas lagi. Jadi yang warna biru ini adalah beta, ya. Yang warna orange ini adjusted beta. Jadi kelihatan kan, ketika betanya di bawah 1, di adjust akan naik di atas. Nah, ketika betanya di atas 1, kalau di adjust turun, itu akan mendekati 1. Nah, ini akan lebih jelas kalau misalkan dia punya aksis, dia punya batasan, saya lebih kecilkan. Misalnya minimumnya 0,4. Nah, ini kan lebih kelihatan. Jadi ketika dia di bawah 1, dia akan di atas. Kalau di atas 1, dia akan ke bawah. Jadi dengan demikian, angka beta yang kita pakai untuk evaluasi Treynor, perhitungan CPM, itu tidak terlalu ekstrim. Ya. Karena memang ada kecenderungan beta saham itu mendekati 1. Ini kebetulan saya tes di BBCA dan hasilnya demikian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu berminat, juga bisa menguji di saham-saham yang lain. Nah, demikian dari saya, cara menghitung adjusted beta. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.